Fakultas hukum ada? Ekonomi bisnis, manajemen ya? Ada ya? Lengkap ya? Ada FIK? FIK nggak ada? SI, PI, sosial semua FISIP ya? FISIP ada. Karena kita dari banyak prodi, maka tak kenal maka tak sayang. Jadi kalian beruntung ada kelas percepatan ini, jadi kalian bisa punya banyak teman dari banyak prodi. Karena nanti kalian mungkin hanya akan kenal dengan teman-teman satu prodi kalian yang kelasnya juga sekelas terus. Jarang nilai kelas prodi kecuali kalian mau aktif ikut kegiatan KM di kampus. Ini salah satu langkah kalian untuk membangun komunikasi jaringan. Siapa tahu kan ada yang rumahnya agak jauh di Lampung Tengah, ada yang dari luar kota nggak ada. Bandar Lampung semua ya? Ada yang dari luar kota? Dari? Pengsewu? Tanggamus? Jawa? Oh betul Lampung Timur. PP semua? Apa ada yang kos? Sudah ada yang kos ya? Probolinggo Lampung Timur ya? Ini kan sebelum kita masuk ke perkuliahan, suasana seperti ini memang menjadi salah satu ujian bagi kita bagaimana sih kita bisa menyikapi situasi yang disebut dengan new normal. Tetap jaga jarak, physical distancing, bukan berarti ketika kalian menjaga jarak kalian tidak lagi mau berkomunikasi dengan teman-teman kalian. Tetap komunikasi, tapi tetap ikuti aturan protokol kesehatan. Gunakan masker dan jangan berkerumun terlalu dekat. Ya. Selama di lingkungan kampus usahakan itu. Mata kuliah ini namanya personal development. Ada yang tahu personal development itu apa? Dalam bahasa Indonesia apa? Pengembangan diri. Kalau agama itu kalian berkembang diri ya. Aku personal development, ngomong pengembangan diri, biasakan kata-kata. Oh ya, sebelum itu saya nanti akan perkenalkan juga siapa saya. Nama saya Arga Suri Saputra. Basic saya hukum. Satu sebenarnya. Kalian boleh panggil saya tidak bapak, tidak apa. Karena saya masih satu generasi dengan kalian. Saya sekolah lebih duluan ya. Boleh kalian panggil saya abang nggak apa-apa. Tapi selama di kelas panggil bapak, di luar boleh panggil abang. Jangan pengawal kalian ketemu saya panggil bapak cium tangan ya. Nggak apa-apa kita, karena semakin dekat kita maka mata kuliah ini akan membuat kalian mudah menangkapnya. Kenapa? Karena ini pengembangan diri. Pengembangan diri itu kalau nggak dekat maka akan sulit. Brainstormingnya adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah pribadi kita, bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi menjadi sebuah pemikiran-pemikiran yang lebih positif dan bisa menghasilkan sesuatu ide-ide yang kreatif. Jadi kalau ada permasalahan boleh di-sharing di luar kelas pun kita nggak masalah, kita terima. Ini nomor telepon saya, boleh dicatat kalau misalnya ada pertanyaan, termasuk soal nilai, konfirmasinya kayak ini ya. Kalau mau dicatat silahkan catat, besok kalian susah ya. Ya, nggak apa-apa dicatat aja, mungkin butuh. Kalau nggak butuh ya nggak apa-apa, tanya aja. Kan ada grupnya kan.
ini agenda perkuliahan kita. Ini agenda perkuliahan kita. Jadi kalau ditanya kok fakultas hukum kok mengajar pengembangan diri? Ya, karena pengembangan diri itu kan bukan semua, bukan hanya di satu prodi tertentu. Semua orang berhak untuk berkembang. Ada yang dari SMK nggak? Ada SMK. SMK-nya apa sih? Arsitek. SMK arsitek. Multimedia. Jadi sekarang ambil ilmu komunikasi. Hukum. Jauh juga kan ya? Jadi semua orang berhak untuk berkembang. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh saya SMA-nya atau STM, sekolah menengahnya STM, jadi saya kuliah harus kuliah, kan jaraknya gitu ya, apa ya? Jadi saya kuliahnya juga harus teknik mesin. Konsepnya tidak seperti itu. Kalau kalian ingin mengembangkan diri kalian di minatan yang lain, bukan masalah. Saya fakultas hukum, iya. Saya mengajar fakultas hukum, iya. Tapi saya nggak mengajar tentang ilmu hukum teori. Tapi saya juga punya lisensi advokat. Saya lisensi mediator. Saya belajar di pengadilan kasus baik perdata maupun pidana. Tapi saya juga banyak sekali membantu atau pendampingan UMKM. Kenapa? Karena kita kalau di zaman saat ini hanya punya satu potensi diri, hanya punya satu bidang keilmuan, misalkan hukum tok. Ada corona kayak gini, susah banget. Banyak pengacara notaris yang jualan PMP. Banyak banget. Kenapa? Orang-orang yang mau kasus aja nggak punya duit. Pengadilannya sulit. Jadi ditunda. Akhirnya apa? Pembayarannya ditunda. Terus kalian hanya bisa misalkan di satu bidang. Tiba-tiba bidang kalian tidak lagi dibutuhkan. Mau jadi apa? Jadi kita harus menyimpan deposito kemampuan yang banyak-banyak. Nggak pernah ada ruginya punya banyak pengetahuan, punya banyak kemampuan, punya banyak teman. Makanya saya bilang ini salah satu langkah kalian untuk punya banyak teman di sini. Kenapa ini? Banyak loh ini, bukan cuma satu. Jadi jangan pernah takut untuk punya banyak teman. Nanti dia nyusahin mengutang terus. Enggak apa-apa, kalau ngomongnya jangan utangin, gitu kan? Ya kan? Kita tuh kadang-kadang kalau terlalu dekat, ya, dia mengutang nggak kita pinjemin, tapi kita tahu kalau kita utangi dia nggak bayar, kita jadi musuh sama dia. Orang sekarang kan kayak gitu kan? Kalau nggak bayar, jadi musuh malah. Karena orang yang ditagih biasanya lebih galak daripada yang lain. Ini materinya, agendanya itu kita akan membahas mengenai konsep diri. Jadi apa sih kelemahan kita? Apa sih kelebihan kita? Jadi kalau kalian mau berkembang, kenali dulu diri kalian. Sudah tahu siapa ini saya? Jangan-jangan kalian ini selalu bilang kalau bertanya apa cita-cita? Cita-citanya apa? Apa? Pengusaha. Pengusaha apa? Belum tahu. Cita-citanya apa, Mas? Jadi ini bos. Jadi bos. Oh. Cita-citanya apa, Mbak? Belum tahu. Waktu kecil ditanya, cita-citanya ingin jadi apa? Waktu kecil, Mbak, cita-citanya ingin jadi apa? Mbak? Kenapa? Waktu kita posisinya kecil, kita lebih tegas memposisikan siapa kita. Saya ingin jadi tentara, saya ingin jadi polisi, saya ingin jadi pilot, dokter, astronom. Saya nggak pernah tapi ngeliat anak kecil ya, di TK gitu. Jadi apa kamu? Jadi pengacara pasar itu kerjanya sekarang banyak, tapi nggak ada. Rata-rata dokter. Endang Sulastri ya? Ada? Silahkan langsung. Jadi kita waktu kecil itu ditanyain apa ya? Masih polos aja gitu ya. Apa
apa aja dijawab. Mau jadi apa kita tegas. Sekarang mulai semakin ketika mulai SMA tuh mulai berubah. Ceritanya apa? Pengen membahagiakan orang tua, bangsa dan agama. Mulai ngaco-ngaco kan? Ceritanya. Semakin tak jelas, semakin melebar. Tanyain, pengen jadi apa? Jadi bos apa? Belum tahu. Pengen jadi apa? Pengusaha apa? Enggak tahu. Kenapa? Karena kita sekarang ini semakin sadar kemampuan kita terbatas. Itu yang membuat kalian membatasi diri kalian ya? Iya. Jadi kalian takut? Benar nggak sih? Takut. Sudah takut duluan, kalian belum maju sudah takut. Iya. Kayaknya saya udah nggak mungkin deh jadi dokter. Mungkin karena mahal, saya nggak bisa bahkan kuliah di dokter. Oke. Tapi kalau saya ingin jadi pengusaha, usaha apa? Usaha itu modalnya sekarang bisa ditekan. Karena saya juga sebagai ketua pengelola rumah kreatif BUMN PLN Bandar Lampung, kapan-kapan kalian boleh berkunjung. Setiap hari kita ada ya di ruang Pak, ini ruangan baterai ini. Iya. Salah mas. Sampai mana tadi? Ya. Jadi konsep diri ini untuk minimal kalian harus kenal dulu, belum kenal konsep. Ya, kalian harus kenal dulu siapa kalian, siapa diri kalian. Saya coba nanti ya, maksudnya nanti ya. Nah, jadi kalian juga harus tegas sebenarnya. Kalian mau ngapain? Kalau kalian mau mengembangkan potensi kalian, oke saya pengen walaupun fakultas hukum, walaupun fisik, ya, walaupun fit, walaupun teknik, saya pengen punya usaha. Kenapa? Berbisnis itu salah satu konsep ideologi kita. Bagaimana kita bisa memanage? Saya nggak punya modal, Pak. Saya nggak punya modal, Pak. Kak, saya nggak punya modal. Aku punya keinginan nggak? Punya. Gimana caranya sekarang itu berbisnis? Bahkan kalian tidak punya modal pun bisa. 0 rupiah bisa. Gimana caranya? Ada yang salah. Silakan. Enggak apa-apa. Ada lagi nggak yang salah kelas? Coba saya bacain aja deh daripada nanti salah kelas. Karena hanya 24 kelas. Ada Endang nggak? David, Claudio, Bagas, Alvia, Dinda, Christina, Cindy, Berlia, Ayu Puspita, Dodi, Ramadhani, Ardiansa, Elsa Septi, Bagas Pasla, Fabio, Cindy, Dex Badar, Bagus, Dimas Faujan, Bambang Prasetyo, Aulia Putri, Aline Aniati, Arnelika Arcelin, Eka Trimulandari. Ada yang namanya nggak disebut? Kelasnya salah nggak? Coba dicek. Ada yang tadi namanya nggak disebut? Iya. Harusnya? Kelasnya kelas siapa? Harusnya. Coba dilihat di bagian kelasnya. Kalau mau pindah ke apa, segera pindah karena nanti sudah mulai bahasa. Sudah ya, ini ada semua ya. Ini saya panggil ya. Ke depan kita akan bicara mengenai citra diri, mencintai diri sendiri, percaya diri, manajemen perubahan, komunikasi, peningkatan kecerdasan, etika, pergaulan sosial. Jadi di materi mata kuliah ini yang nanti kita akan bagi setiap pertemuannya berbeda-beda.
apa sih konsep diri? Konsep diri adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Kadang-kadang, bukan nggak semua sih, kadang-kadang banyak orang yang tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Kenapa? Karena lebih mudah menilai diri orang lain. Benar nggak? Nah, Iya. Karena kenapa? Kalau kita ngelihat Nabi Turah, itu followersnya banyak. Walaupun nggak banyak, hampir kalian pasti pernah buka semuanya. ya. Karena ngomongin orang, ngatain orang, mengomentari orang itu lebih menyenangkan daripada kita mengenali saya ini bisanya apa. Saya mau ngapain sih? Ke depan 5 tahun lagi saya mau jadi apa? Setelah saya SMA, saya mau ngapain, kuliah di mana? Setelah saya lulus kuliah, apa yang mau saya lakukan? Itu nggak pernah dipikirin. Akhirnya apa? Kalau ditanya kalian mau ngapain, pengen jadi orang sukses, pengen membahagiakan orang tua, keluarga, bangsa dan agama, pengen jadi PNS, pengen kerja di perusahaan asing, nggak jelas tapi apa yang dituju itu belum tahu. Pengen kerja di BUMN, BUMN-nya apa belum tahu. Kenapa? Karena kita udahlah yang mana menerima kita. Visi kita menghilang ketika kalian sudah memasuki namanya sekolah menengah. Mulai kalian bilang yang tadinya pengen jadi polisi, makin tahu ternyata pengen untuk jadi polisi harus ini tingginya sekian, berat badannya sekian. Ya, pengen jadi tentara, pengen jadi dokter, kuliahnya karena ternyata mahal. Pengen jadi astronot di Indonesia, entah di mana kuliahnya. Mulai menghilang ketika kalian mengetahui bahwa ada kendala, tapi tidak dicari bagaimana solusinya. Tapi kendala itu adalah halangan buat saya. Gak usah saya melangkah lagi. Yang selalu kita pikirkan itu seperti itu. Jadi kalian tidak pernah kenal siapa sih saya sebenarnya. Bawa kertas sama buku semua. Silahkan dikeluarkan. Kita langsung puas. Nggak bisa anda. Ya. Oh ya, kita ya. Karena gini, waktu SD, nih, waktu SD bukunya lengkap ya di bawah semua ya, kelas 1 sampai 3 ya. Semua mata pelajaran di bawah di tas. Waktu SMP sudah mulai terjadwal. SMA yang laki-laki buku 1 diselip di pinggang. Waktu kuliah cuma modal pulpen, biasanya seperti itu. Saya harapkan pasti enggak ya. Ya, jadi konsep diri itu yang kita akan lihat nanti bagaimana apa sih kemampuan kita. Kita ini bisa ngapain aja sih? Apa yang menjadi nilai plus di kita? Kemudian apa sih karakter kita? Karakter kita ini apakah kita seseorang yang ada, penyayang, pemberi, kalau setiap melihat orang pengen kasih duit gitu kan. Terus dan seperti apa sikap kita? Ini adalah konsep diri yang harus kalian ketahui secara lebih dalam. Apakah saya seorang yang percaya diri, kreatif, pintar, mudah panik, penakut, atau keras kepala? Yang kadang-kadang kalian bahkan nggak berani sebutkan saya ini seperti apa. Sekarang dalam waktu 10 menit tuliskan 6 konsep diri Anda. Apa yang menjadi nilai positif kalian? Negatif itu nggak ada masalah, silahkan dituliskan. Saya ini seperti apa orangnya? Saya adalah siapakah saya? Kayaknya kalian lebih enak komentari teman sebelahnya yang belum kenal. Begitu sudah nulis apa yang menjadi kelebihan kalian, mulai berpikir apa malah. Enggak usah nyontek mas, tenang aja, karena pasti beda. Tulis nama, NPM-nya sudah dapat ya? Oke, tulis nama dan NPM-nya ya. Apa sih yang menjadi kelebihan saya? Saya ini siapa? Jangan-jangan kalian nggak kenal lagi. Saya ini siapa? Jadi sebelum kalian
ingin mengembangkan bakat kalian, mengembangkan diri kalian, kalian itu harus kenali diri kalian itu siapa. Siapa sih saya? Apa yang menjadi titik kuat saya dan titik lemah saya? Sudah mulai bingung tentang apa yang menjadi titik kuat dirinya sendiri? Kalau ada yang lebih dari 6 nggak apa-apa, lebih dari 6 tambahin aja. Kalau misalkan, saya terlalu hebat, saya bisa salto kan, saya pandai memilih keuangan orang tua saya dari ada jadi tidak ada. Tidak hanya positif ya, yang negatif pun nggak masalah, tetap dimasukkan. Apa yang menjadi titik lemahnya? Konsep diri kalian seperti apa? Saya selalu kesiangan setiap kali berangkat ke sekolah. Saya tidak bisa bersosialisasi dengan mudah, introvert. Saya kalau melihat orang ramai saya kuning, kan ada yang kayak gitu. Saya kalau sepi, saya stres. Ada yang sama. Cindy-Cynthia nggak ada ya? Fabio, Maria, belum sudah? Hah? Belum. Logi Ramadhani kita sudah cukup? Masih ada yang belum? Hanya 6. Untuk 3. Hah? Cuma 3? Oh, masa? Bapak ngomongin orang langsung negatifnya semua. Kalau ngomongin orang 100 saja bisa ya. Kalau menuliskan kelemahannya, kelebihan dan kelemahannya susah kok. Sudah? Ada yang sudah? Sudah? Belum? Nggak usah bangun-bangunnya biasa saja. Karena kalau waktu sekolah ya, ngumpulin kertas ujian itu ketika bangun adalah menjadi celah bagi kalian untuk mencontek jawaban kawannya, benar kan? Tapi ini bukan ujian. Kalau nyontek juga malah nggak baik buat kalian. Kenapa? Karena ini adalah sebenarnya apa sih yang menjadi titik kuat dan lemah kalian, kita bahas. Jadi kalau nyontek jawaban kawannya ya, kamu berlebihannya sambungin aja lah. Sudah cukup? Belum? Masih
Ya ada negatif sih itu nggak apa-apa. Negatif semua Pak. Ya, pasti ada positifnya lah. Saya adalah orang yang peduli sama sesama. Kalau ada yang kesulitan, saya pasti langsung bantu. Kalau ada teman yang kesulitan membawa makanannya, saya habisin. Cukup? Sudah? Sudah. Karena sudah. Iya. Kalian lagi bicara kan? Hah? Enggak apa-apa yang ini. Ini ciri-ciri yang dia tidak mau melihat tulisannya duluan. Ya, biasanya kalau disuruh ngumpul ditaruh di paling bawah ya. Jangan banyak-banyak. Nulisnya jangan panjang-panjang, maksud saya. Sudah panjang. Sudah? Oke, kita lanjut. Coba kita akan sedikit bahas tentang apa sih yang harus saya lakukan. Kadang-kadang kita ini masih bisa membentuk atau mengubah pola perilaku kita dari lingkungan biasa. Kalau teman-temannya banyak yang merokok, bisa jadi dia ikut merokok. Kalau teman-temannya biasa minum-minum, bisa jadi dia ikut minum-minum. Kalau teman-temannya rajin belajar, bisa jadi dia menjadi seorang yang rajin belajar. Sekarang kita lihat apa sih? Sebut saja namanya Imran. Saya adalah seorang gitaris. Saya cukup mahir dalam bermusik. Jadi kelebihan dia bermain musik good. Saya bodoh dalam hal begitu. Tapi saya cukup cepat menghafal pelajaran. Dia harus jadi orang sosial, kalau dari kacamata kemampuannya. Saya cukup keras kepala. Saya tidak mau kalah, tapi saya pandai berdebat. Ini sangat bagus kalau dia jadi orang di fakultas hukum. Kalau dia ngambil teknik, sepertinya ada salah jalur. Tapi kalau dia fakultas hukum, yang komunikasi is good. Tapi debatnya harus by data. Nggak boleh debat yang asal ngomong, ya, tanpa data. Apa dasarnya kamu ngomong katanya? Wah, kalau sudah katanya itu, ya suka diam. Gitu kan. Jadi jangan pernah kalian berdebat dengan basis katanya. Jangan pernah kalian memulai debat apapun dengan basis katanya, kayaknya, kedengarannya, harusnya. Itu kalian yang maksa. Tapi kalau berdebat mulai dari saya membaca sumbernya ini biasanya. Jangan berdebat kosong. Kemudian ini juga sama, sebut saja semua. Saya masih kurang menghargai waktu. Saya suka menabung. Saya tidak suka menghabiskan uang untuk hal yang tidak penting. Saya suka berbaur dengan teman. Saya juga peduli dengan teman. Saya HP 0 orang yang kerja keras.
Saya HP. Ah itu lah. Kemudian dia orang yang kerja keras. Oh bukan kali ya? Tapi bukan apa ya? Ada tulisan di mana tulisannya tidak bisa diterjemahkan. Jadi, tapi dia ada tulisan bukan, tapi dicoret bukannya. Nulis lagi HP dalam kurung. Oh. Itulah ya. Enggak, karena ini akan bertentangan dengan atasnya kalau menjadi bukan pekerja. Ini bagus dia di orang keuangan. Menurut ini kalau ini sih positif semua. Suka menabung. Jadi kalau kalian berteman sama teman yang kayak gini ya, kenapa? Jangan-jangan dia pelit banget gitu. Jangan uang kawannya tabung gitu. Jadi tetap ya nabung boleh. Saya juga saya suka nabung dari SD saya itu nabung. Saya bisa nggak jajan seharian teman-teman saya jajan, saya nggak jajan karena apa? Saya pengen beli sepeda pakai uang saya. Saya beli sepeda pakai uang tabungan jajan saya. Saya beli laptop pertama kali dulu pakai uang tabungan saya sendiri. Saya di tempat di rumah saya itu dibiasakan kalau pengen beli apa-apa silakan nabung sekuat apa kalian. Ini nabung. Jadi ketika teman-teman belajar sana belajar melihat ini main saya jelasin. Nabung good, tapi jangan keterlaluan ya. Sampai nabungnya pengen makan, yang dimakan makanan temennya. Gue lapar di sana, gue jangan makan makanya, yuk. Dari tadi berapa banyak bayar dia bu? Jangan ya. Tetap harus tahu bagaimana sih. Lanjut membahas selanjutnya nanti absennya lagi ditanyain. Ini seseorang sebut saja dia Sultan. Saya adalah ditulis namanya dia di konsep diri kerugiannya itu nama dia. Saya ingin menjadi penata lisan. Jadi saya ini konsepnya yang salah nih. Jadi pengembangan diri itu sebenarnya seperti apa sih saya? Bukan cita-citanya. Cita-cita itu oke. Tapi apa sih yang harus kita lakukan untuk mencapai cita-citanya? Pertama adalah kita harus berpikir kreatif, lebih percaya diri, tidak mudah panik misalkan. Mau mendengarkan pendapat orang lain, itu yang disebut dengan konsep diri. Cita-cita itu adalah dampak dari terwujudnya keinginan kita. Tapi gimana caranya? Biasanya ini langkah-langkahnya. Jadi kalau ditanya konsep diri kalian apa, saya pengen jadi tentara, itu cita-cita, dream, impian. Ya, jadi beda dengan yang disebut konsep diri. Saya seorang yang percaya diri. Wajar saya bisa menjadi misalkan pembicara. Tapi kalau ditanya konsep diri, jangan bicara tentang cita-cita. Cita-cita adalah bagian. Memang biasanya saya selalu menanyakan setiap kelas setelah kelemahan kelebihan kalian, konsep diri kalian seperti apa. Pasti saya di bawah akan minta cita-citanya. Biar apa? Biar kalian nggak salah. Karena banyak yang salah ketika dimintai konsep diri yang ditulisnya cita-citanya. Padahal cita-cita dengan konsep diri itu dua hal yang beda loh. Kenapa saya ingin menjadi penonton Islam? Diceritain pula lagi ya. Karena notaris menurut saya mencari uangnya besar penghasilannya. Tapi saya bukan jurusan di masa snack. Snack bagi saya jurusannya beda. Snack itu apa? Yaitu multimedia. Oh, snack itu kali multimedia. Oh, itu tadi tuh orang SMK Pak. SMK. Iya, masih. Oh, tulisannya. Tapi saya lihat teman kami ya. Apa tulisannya? Snack. Hah? Snack kan? Masalah saya. Snack nulisnya. Awas hati-hati kalau nulis lamaran kerja
asal sekolah snack. Itu udah buruk banget. Ya, nggak apa-apa. Nih, yang menjadi konsep dirinya semuanya terakhir, saya sudah membantu orang, saya peduli dengan orang lain, sampai lupa dengan diri sendiri. Bagus temen itu. Dia sampai lupa dengan dirinya sendiri. Jadi dia kalau lagi berteman, hati-hati ya, bedakan antara dia saking membantu temannya dengan luar biasa sampai lupa diri sendiri dengan suka pura-pura. Ketika dia, bayar ya, kamu siapa? Saya di mana? Ketika suruh bayar gitu dia. Jadi dia bukan sampai sehingga lupa dirinya gitu, waktu suruh bayar lupa diri. Canda ya. Ada yang mau dibahas enggak? Kelebihan dan kekurangannya kita bahas bareng-bareng. Kelebihannya saya cepat menyelesaikan masalah, saya adalah orang yang bisa bilang salah satu lebih oke. Kekurangan saya adalah saya kurang percaya diri dalam suatu kelompok. Kekurangan saya adalah saya orang yang agak terbawa emosi, terbawa kesal, lebih bahaya ya. Kontrol diri ya. Kontrol dirinya harus lebih baik. Kenapa? Karena kamu bisa bela diri. Jadi kalau emosian dikit gebuk kepala orang. Tetap lebih apa ya? Menyikapi sesuatu itu dengan bijak. Karena gini, sebenarnya memang beda. Ketika kalian dari SMA atau SMK, pola pikir kalian pasti masih sangat berbeda. Ketika kalian sudah kuliah, masuk di semester 3, kalian akan tahu beda seorang mahasiswa atau seorang lulusan SMA atau SMK itu seperti apa. Bahkan ketika kalian tidak mendengarkan apapun dari apa yang disampaikan dosen, kalian akan berubah sendiri sudut pandangnya. Kenapa? Kalian punya teman yang sudah dewasa. Enggak lagi main pelorot-pelorotan celana gitu kan. Loh, bener enggak? Masih ada itu kayak gitu. Kadang-kadang di SMP kalau ada taklak meja, taklaknya ditutup kepala temennya digebukin gitu. Ya, masih ada kayak gitu. Ya kadang-kadang itu yang kalian nantinya akan berubah dengan sendirinya. Baik sadar maupun sadar itu secara otomatis ya. Secara otomatis mau nggak mau kalian akan merubah diri kalian. Pasti. Oh ini konsep dirinya sangat baik. Sering bangun kesiangan nyusahin orang tua, males belajar, jarang bisa konsentrasi apa gitu. Ya, tapi dia punya nilai positif itu bisa bernyanyi. Semoga dia bisa menjadi pelukis yang andal. Ya kan? Kalau dia jadi penyanyi itu kan harus ada penonton ya kan? Ya, orang tua aja disusahin gimana orang lain. Kalau pelukis masih diri aja kan jadi kita akan belajar nanti setelah kita baca kita apa sih yang akan kita lakukan. Siapakah saya? Bla putri. Saya penakut, kurang percaya diri, mudah bergaul, mandiri, pemalu. Ya udah. Ini aneh. Saya kasih tahu konsep diri itu tidak boleh bertentangan. Orang yang kurang percaya diri dampaknya apa? Penakut, benar. Tapi gimana caranya orang yang kurang percaya diri dan penakut bisa menjadi mudah bergaul? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kenapa? Dia aja penakut, dia nggak pernah percaya diri, gimana mudah bergaul? Biasanya orangnya. Tapi kalau dia udah bergaul, berarti dia bukan seseorang yang pernah percaya diri. Nah, ini yang kadang-kadang ketika bicara tentang konsep diri itu banyak yang tidak paham dengan dirinya sendiri. Saya adalah seseorang yang sangat rajin. Terus diminta untuk kelemahannya. Saya adalah orang yang sering malas. Itu bertabrakan. Nah ini salah satu yang bertabrakan.
Tapi bukan hanya kalian yang sudah bekerja, karena saya ngajar kuliah kelas karyawan juga banyak yang seperti ini. Ini nggak mungkin. Sebenarnya nggak mungkin. Kalau mungkin berarti ada yang salah di konsep diri kalian. Yang kalian sendiri nggak paham. Saya ini sebenarnya penakut atau kurang percaya diri. Hanya kurang percaya diri, bukan penakut. Kalau sudah penakut ya, gimana mau berkenalan? Takut saya. Takut nggak saya makan sama orang sendiri. Kalau penakut sudah pasti kalau bicaranya sikap itu pasti akan jadi problem. Kemudian kurang percaya diri, tapi kok mudah bergaul dan mandiri. Tapi ada pemalu. Gimana orang pemalu bisa mudah bergaul? Padahal dia sering kenalan, kenalan, saya malu. Ayo kenalan, malu. Ayolah kenalan. Kan nggak mungkin. Ini yang harus dipahami ya tentang dirinya ya. Mungkin mudah bergaulnya seperti apa konsepnya? Mudah bergaul di mana? Apakah punya teman empat terus dari kecil sampai gede gitu kan? Ya, makanya mudah bergaul. Atau ketika kalian belum kenal gini, suasana kita belum. Udah saling kenal belum? Saling kenal ya. Ya, ini belum saling kenal nih. Siapa yang malu aku? Saya nggak mau sebutin namanya. Yang jelas dia seorang wanita. Ayo, cari yang wanita pemalu tapi mudah bergaul. Siapa dia? Jadi kalian harus bisa memilah ya, mana yang menjadi positif, mana jadi kelemahan. Sisi positif dan kelemahan ini nggak boleh tabrakan, harus selain. Kalau saya seorang yang rajin, kelemahannya ya harus di luar, bukan malas. Kalau sudah malas, sudah pasti dia bukan rajin dong. Ya. Kalau saya orang yang bekerja keras, jangan jadi juga orang saya jadi malas-malas. Tapi kerja keras nggak mungkin malas. Saya suka berolahraga, saya suka usaha berjualan online. Itu bagus sekali, suka bertukar pikir dengan orang lain. Kelemahannya jelas kan orang percaya diri dia bisa membagi waktu untung dari berjualan online selalu habis buat belanja online ini kalian. Dan tidak bonus saya lagi. Sudah bagus ya? Jadi pernah usaha terus habis buat belanja. Jadi yang untuk jualan online jangan-jangan habis untuk belanja online. Jangan-jangan dia duitnya habis untuk belanja orangnya sendiri. Orang yang tidak percaya diri, ceroboh, lupa, tidak suka keramaian, lebih suka menyendiri. Saya tidak malu bekerja sebagai ini benar, ini namanya introvert. Tidak suka keramaian, lebih suka menyendiri. Itu connect. Jangan tidak suka keramaian, lebih suka menyendiri. Tapi saya mudah bergaul, itu nggak mungkin. Konsep diri ini harus dirubah ya. Ini ceroboh, lupa. Yang mana dia tidak percaya diri, makanya dia biasanya tidak begitu suka dengan ramai. Ini yang harus dirubah. Gimana sih cara merubahnya? Banyak-banyak ngobrol sama kawannya. Kawannya yang banyak, jangan cuma satu. Tapi harus bisa pilih juga mana teman yang baik. Bukannya kita memilih teman, tapi bagaimana sih kita bisa memfilter teman yang mengajak kita ke arah positif. Positifnya bukan diukur dari respect ya, tapi positif dalam hal perilaku. Kalau benar dia kalau bicara merespon ya. Jadi kalian harus bisa memfilter mana sih yang menjadi teman-teman yang membawa kalian ke arah yang lebih positif. Hati-hati dalam kuliah. Kuliah itu tantangannya banyak. Kalau kalian salah berteman, gak hanya teman satu kampus ya. Kuliah itu biasanya teman beda kampus, teman beda fakultas. Harus hati-hati. Apalagi Bandar Lampung yang dari daerah, kalau yang sudah biasa di Bandar Lampung sih sudah tahu lah. Yang dari daerah nanti diajarin ke teman-teman yang
tidak sesuai dengan tujuan kenapa kalian ditaruh di sini sama keluarga kalian, malah jadi kendala ke depan, malah kemudian kasus, malah ada masalah-masalah yang ada. Kalian harus bisa filter yang jauh-jauh, terutama yang tidak sama orang tuanya. Kos, kalau itu bude padenya mungkin masih budenya masih dikontrol lah, tapi yang kos harus lebih bisa jaga diri saja. Yang sulit bergaul, mulai sekarang coba komunikasi lebih banyak. Kenapa? Kemarin mungkin SMA sulit bergaul ya, tapi kuliah kan nggak ada yang kenal siapa kita, main aja, toh nggak ada yang kenal juga. Sekarang kenalan maksudnya punya teman banyak-banyak. Karena kuliah ini pasti nanti berkelompok sih. Satu FKM baris gitu ya, main bareng terus. Satu FKM baris main bareng terus. Ikut UKM, ikut. Cari UKM yang sesuai dengan apa cita impian kalian. Kalian ada di prodi mana, ikuti sesuai. Atau apa yang menjadi passion kalian, cita-cita. Oh saya sukanya main basket, ikutlah. Olahraga, badan sehat, punya teman, punya jaringan, siapa tahu berprestasi, dapat beasiswa. Ini banyaknya beasiswa ya, beasiswa semua. Ada nih. Saya adalah udah bergaul, kurang percaya diri, ini lagi. Gimana caranya kurang percaya diri? Si kurang percaya dirinya kita anggap dia kalau disuruh maju ke depan presentasi kebingungan gitu ya, taruhlah gitu. Mencintai alam, diri terhadap alam. Ini alam hadirnya peran. Senang traveling, sedikit pemarah. Saya juga kurang percaya diri tampil di depan kelas. Mau dijelasin kan? Boros dalam pengeluaran uang. Jadi ini bisa mengenali saya bisa berbahasa Inggris walaupun belum terlalu pandai, tapi saya tidak sabaran, saya terkadang menjalani, terkadang saya tidak peduli dengan orang lain. Saya ada yang ya kayak gitu lah. Ini ada dua orang. Yang perempuannya gitu, sama-sama punya panik, sama-sama bisa belajar bahasa asing. Banyak susahnya daripada gampangnya. Gimana sih mau mulai percaya diri? Percaya diri itu mulainya dari mana? Orang di jurusan sosial harus percaya diri. Yang siapa di sini yang di fakultas hukum, komunikasi, fisik, semua fakultas hukum, ekonomi dan bisnis, oke lah masih bisa. Tapi harus percaya diri. Terus ada lagi, apalagi teknik sipil. Kenapa? Saya bilang sekarang semuanya harus percaya diri. Kalian kalau bekerja sekarang ini bikin presentasi kalian mau interview, kalian presentasi, yang ditanya itu kalian. Ketika kalian tahap wawancara, ditanyain namanya siapa saja sudah gemeter, sudah minus. Jadi mulai sekarang belajar percaya diri. Salah dulu kalau ngomong, ketika diminta, ayo ke depan, biasakan ke depan. Ketika diskusi, bikin kelompok, bikin grup, usahakan kalian aktif. Jangan cuma duduk di depan diam, sampai selesai dia cuma duduk tengah pemanis. Selesai duduk, sampai dulu saya pernah ada yang tanya gitu. Ketika tanya jawab, temennya nanya, iya gimana? Saya mau nanya, teman yang sebelah kiri itu fungsinya apa ya Pak? Ya dia nggak pernah jawab apa-apa sampai dia tanya seperti itu. Jadi mulai sekarang saya diri, nggak masalah. Saya kan begini, akuntansi, jadi nggak perlu percaya diri kata siapa. Kalian kan mau interview nanti. Kalian mau jadi, walaupun kalian tidak interview, kalian ingin jadi pengusaha, gimana caranya kalian mau meyakinkan konsumen kalian?
Kalau basisnya oke, kita jadi pengusaha semua deh. Gak ada yang lamar, gak ada yang interview dong. Tapi kalian harus meyakinkan konsumen kalian. Wah, tenang aja, modal saya gede. Saya rekrut marketingnya. Iya, tapi apakah semua dari asal gadgetnya akan kalian serahkan ke marketing? Kan nggak mungkin. Saya hebat apa kalian yang dari awal langsung orang semua yang kerja, bukan kalian langsung. Semuanya pasti harus dari bawah. Percaya diri itu nggak akan pernah rugi, tapi jangan kebablasan. Jangan pernah kebablasan. Kreatif, berpikir kreatif. Orang-orang yang kurang percaya diri itu biasanya karena merasa dirinya kurang kreatif. Ada yang mungkin kalau kalian waktu di sekolah, temennya itu fase ngomong, ya nggak sih? Walaupun dia salah, dia meyakinkan ngomongnya apa saja. Sampai guru aja kadang-kadang nggak tahu kalau lagi dibohongin sama temennya. Saya dulu punya teman waktu kuliah, dia ngomong masalah. Kita kok salah aja karena kita kenal kan? Terus ini sampai begini. Jadi kalau kalian salah, yakin aja bahwa kalian sudah salah kok. Tambah saja. Karena kalau kalian enggak, loh, salah dalam artian ini loh, salah ini bukan salah yang fatal ya. Tapi kalau kalian berargumen, kalau kalian dengan penuh keyakinan bahwa salah itu benar, orang akan yakin. Tapi walaupun kalian benar, kalau kalian nggak yakin, ya udah, tetap aja kalian akan terus diinterogasi, kalian akan terus dicegat kepada. Nggak mungkin kalau orang yakin itu kemudian gemetar gugup. Beberapa minggu lalu sebenarnya dia benar. Ketika petani kan semua tangannya gemetar gitu. Saya jadi ragu. Tidak dia gemetar, buka kaki dari sini ngasihnya gitu. Jadi kurang percaya diri, grogi itu membuat kalian dampaknya luas. Kalian menjadi seseorang yang tidak dipercayai. Kenapa? Dianggap bohong. Kalau orang jujur itu kan nggak mungkin grogi sebenarnya. Penilaian orang sekarang sangat general seperti itu. Jadi pintar ini relatif. Semua orang terlahir pintar. Dan pintar itu nggak harus semua bidang kita jadi pintar. Enggak. Apa yang menjadi kesukaan kita, menjadi titik kuat kita itu yang kita mau jadi apa? Pengusaha. Berarti kita harus pintar memanage. Orang banyak bilang bahwa kalau pengen jadi pengusaha, ya kuliah di ekonomi dan bisnis dong. Enggak juga, harus siapa? Banyak, padahal usaha itu kan aspeknya bukan hanya itu. Tapi bagaimana sih kita bisa komunikasi, memanage, administrasi, legalitas usaha kita, bicara tentang bagaimana pemasarannya, kemampuan bahasanya, bagaimana kita bisa mengatur jaringan kita berkembang gimana, komunikasinya seperti apa, semua elemen masuk namanya pengusaha. Kalau kalian ingin menjadi entrepreneurship yang nggak mau wawancara ya, mudah panik, gimana sih cara menghilangkan panik? Terlambat panik, barang ketinggalan, bukan ketinggalan panik, handphone ketinggalan stres. Ya, tapi kalau kalian ditanya lebih mending ketinggalan dompet apa handphone? Iya, kalau anak sekarang lebih suka ketinggalan dompet. Kenapa? Bisa telepon minta dianterin, bisa gosen minta dianterin, ya kan? Tapi kalau tanpa handphone itu ada teman-teman yang pengen handphone semua sekarang. Kalian bingung mau ngapain? Gadget sepertinya merubah tatanan kehidupan lebih luar daripada corona. Kemudian ya, panik ini gimana caranya? Ya jangan panik. Gimana cara mengatasinya Pak? Panik adalah dengan tidak panik. Gimana caranya tidak panik? Persiapkan semuanya dari awal. Jangan kalau kalian masuk kuliah jam 8, jangan datang jam 8 kurang 1/4. Biasakan kalian mengukur setengah 8 itu sudah di sini. Saya kuliah sekolah dari kelas TK dan TK. Dari SD deh, yang sudah berangkat sendiri ya. Dari SD saya sampai SMA, saya itu nggak pernah terlambat. Kalau kuliah random ya. Kuliah tuh saya nggak pernah terlambat, karena saya kalau terlambat saya nggak akan datang sama sekali. Dan saya nggak pernah lakukan itu. Saya selalu datang tepat. Di kelas saya 40 siswa,
satu-satunya manusia yang tidak pernah dihukum sama gurunya, dihukum guru piket untuk ditunggu di lapangan itu cuma saya. Termasuk cewek-cewek aja dihukum. Saya nggak pernah. Kenapa? Saya selalu datang lebih awal. Masuk jam 7:30, jam 7, setengah 7 lewat, saya sudah ada di sekolah. Kenapa? Saya itu nggak pernah. Saya nggak mau terlambat. Janjian sama orang saya nggak suka menunggu. Makanya sebenarnya kalau di kelas saya maksimal keterlambatan itu cuma 5 menit. Lebih dari 5 menit silakan belajar di rumah. Jadinya apa? Mereka semua on time. Kalian itu bisa tertib, bisa teratur juga kok. Kalau ada yang bilang susah Pak, warga plus 62 itu nggak bisa tertib, nggak bisa diatur. Kalau yang kalian keluar negeri misalnya, orang-orang di luar negeri sama kok, mahasiswa semuanya ikutin aturan di sana. Kenapa takut? Ada aturan yang tegas. Ya. Jadi kalau kalian dibilangin terlambat 15 menit ya, tetap suruh boleh masuk, kalian besok terlambat lagi 20 menit. Jadi biasakan di prepare biar kalian tidak terlambat. Biar kalian mempersiapkan semuanya. Jadi kalau besok saya presentasi yang saya harus bawa laptop, alat tulis, flashdisk, materinya, kabel konektornya misalnya, semuanya sudah saya siapkan. Jadi berangkat lebih pagi. Kenapa? Kalau kalian misalkan bawa kendaraan sendiri bisa jual. Kalau kalian mau beli bensin ternyata bensinnya ngantri. Kalau kalian naik angkutan umumnya lama ngantrinya. Kalau kalian naik angkutan umum ternyata angkutan umumnya nggak datang. Semuanya disiapkan. Apalagi kalau kalian nanti next soal misalnya ingin buka usaha pertama kali, biar tidak panik. Selanjutnya penakutnya gimana sih mengatasinya? Orang penakut biar cara mengatasinya adalah dengan tidak takut. Ya, gimana cara biar tidak takut? Kenapa sih orang bisa takut? Kenapa orang bisa takut? Kenapa orang bisa takut? Kenapa Mbak? Orang itu bisa takut? Karena nggak berani. Kenapa orang bisa takut? Tidak siap menerima risiko. Kenapa orang bisa takut? Negatif thinking duluan. Kenapa Mbak orang bisa takut? Tidak percaya diri. Kenapa Mas? Orang bisa takut kenapa? Kenapa Mbak orang bisa takut? Tidak percaya diri. Ada yang lain punya ide lain? Kenapa sih orang bisa takut? Selain tidak percaya diri dan tidak mau menerima risiko. Apa? Karena tekanan berdasarkan pengalaman. Iya, aku tuh pasti orang berani. Kalau berani, pemberani dia. Jadi, ya, kenapa seorang bisa takut? Apa? Sudah panik duluan. Ya, Panik duluan. sudah panik. Terus tadi tidak mau menerima resiko, takut duluan. Kalian bahkan ketika saya tanya, apa sih cita-citanya? Pengen jadi pengusaha sukses, pengen jadi bos, pengen jadi orang berhasil. Kenapa? Karena kalian sudah takut, udah berani lagi bilang pengen jadi polisi, pengen jadi astronot, pengen. Karena pertama udah gak mungkin sekarang. Yang fakultas hukum, kenapa gak pengen jadi jaksa, pengen jadi berat? Ya, sudah takut. Yang teknik sipil, kenapa sih gak pengen jadi atau arsitek, pengen jadi arsitek terkenal di dunia? Gak ada yang pengen jadi orang sukses yang bisa membanggakan orang tua, mentok di situ kalian. Kenapa? Kalian sudah gimana mau berhasil kalau bermimpi saja kalian takut? Kalau mimpi gak bayar, kalau mimpi gak bayar, paksa mimpinya. Saya kalau ditanya sampai sekarang, apa sih cita-cita kamu? Sampai detik ini saya bilang polisi.
Itu sudah nggak mungkin. Ya. Kenapa? Ini cita-cita saya dari kecil. Saya bahkan waktu interview dulu tanya pengen jadi polisi. Loh, emang bisa sekarang? Ya nggak bisa. Kan cita-cita yang tadi. Bukan next step saya mau ngapain. Kalau saya sekarang tanya next step kamu mau apa? Saya pengen punya usaha. Usaha apa? Kuliner. Kuliner apa? Makanan. Makanan apa? Saya pengen punya sate atau bakso. Kenapa? Itu makanan yang bisa diterima sama semua orang. Musim hujan, musim panas, nggak ada masalah. Tapi kalau saya jualan es di musim hujan, saya bangkrut. Ya pasti kan? Yang jualan es itu kalau musim hujan jadi cuma cilok. Ya. Jadi cari sesuatu yang market itu banyak, yang orang sukanya banyak. Jadi bikin planning supaya kita tidak takut kita gagal, supaya kita tidak takut kita salah, supaya kita tidak takut kita dimarahin. Apa yang harus dilakukan? Ya tetap kembali lagi, semuanya harus ada perencanaan. Kenapa bisa takut? Karena panik kan? Panik kan takut dulu. Belum mencoba sudah takut. Ya itu cewek cakep. Berarti kalau minta teman handphone, berharap motor gua dia masih bisa bedain Honda C sama Honda Beat. Ya kan sudah Honda duluan. Jadi belum dicoba, akhirnya apa semua ya ngomong gitu. Kasihan tuh cewek jomblo jadi. Begitu juga yang cowok, yang cewek-cewek. Jadi jangan takut kalau mau mencoba sesuatu. Bukan berarti langsung berusut hantam aja ya, tapi dihitung, semuanya perlu dihitung dulu. Oh, kalau saya mau buka usaha, misalkan tadi makanan, siapa marketnya? Saya di wilayah mana? Oh di pasar jelas marketnya. Saya ada di mana? Di kampus, jelas marketnya. Jangan ini, mas, jangan berikan mas. Nomor cinta. Ya, kalau jaga jarak. Nanti kalau ya saya takut jatuh selimbangan sama kesini kan. Tetap dihitung semuanya harus dihitung. Jangan main tabrak-tabrak aja. Kemudian keras kepala. Siapa yang kepalanya keras? Semua dong. Kalau betul banget cocok jadi tugas. Keras kepala ini biasanya kenapa sih bisa terjadi? Juga sih. Benar, kalau ada kepala lembut. Iya. Ada kenapa? Kenapa? Kita bisa keras kepala. Bukan kepala keras ya. Keras kepala. Kenapa? Karena nggak mau lewat. Kenapa mbak? Kurang gaul. Kenapa mas? Egois. Kenapa mas? Egois. Kenapa mas? Ngeyel kalau dibilangin. Hah? Ngeyel kalau dibilangin. Ngeyel kalau dibilangin. Iya, kenapa ngeyel kalau dibilangin? Ya, apa? Egois. Kenapa egois? Kenapa egois? Hah? Karena dia ini sih, apa nggak mau dengerin kata-kata orang. Kenapa dia nggak mau dengerin kata orang? Karena dia? Karena dia keras kepala. Kenapa dia keras kepala? Coba, kasih jawaban yang selesai. Kenapa kamu keras kepala? Kamu keras kepala nggak?
lagi orang komunikasi. Ya, jadi kenapa kamu bisa keras kepala? Memenang sendiri. Kenapa kamu memenang sendiri? Kenapa kamu bisa egois? Kamu kenapa egois? Ngerasa benar. Orang lain semua salah di mata kamu. Harusnya dia yang ngomong. Kamu kenapa lagi? Yang boleh selalu benar itu cewek. Jadi kita tuh biasanya gini nih ya, keras kepala itu kenapa sih? Karena egois Pak, mau menang sendiri. Yang paling penting adalah orang keras kepala ini tidak mau mendengarkan orang lain. Kenapa? Karena dia berpikir apapun yang dikatakan orang lain itu salah, yang benar hanya prinsip dia. Kenapa sih itu bisa terjadi? Kenapa kita? Karena kita selalu underestimate orang lain. Saya lebih hebat dong. Saya lebih berpendidikan. Misalkan ada yang bilang seperti itu kan. Saya lebih ekonominya lebih tinggi. Saya naik Honda Jazz, dia naik Honda Beat. Wajar dong. Ngapain dia kasih tahu saya? Ada yang melihat seperti itu sehingga dia bisa jadi keras kepala. Tapi orang-orang yang keras kepala itu pasti akan ada juga yang lebih keras dari dia sehingga dia takut. Ya kan? Semuanya pasti ada titik lemahnya. Sekeras-keras apapun pasti ada. Pasti ada yang bisa mengontrol orang keras kepala. Kalau kalian ngobrol berempat, biasakan jangan ngegas duluan ya. Tanya dulu kalau ada temannya yang salah atau gimana. Tanya, jangan langsung ngegas. Boy, handphone gue di mana? Ada telepon ini, gitu kan? Saya ngasih contoh ini benar ya? Udah. Ya, biasakan dengan bicaranya pelan-pelan. Karena orang kepala biasanya seperti itu. Kalau kurang-kurangin nuduh, kurang-kurangin nuduh, biasakan cari dulu, tanya baik-baik. Kalau mau nanya nggak apa-apa. Kalian lihat nggak? Itu nggak ada. Biasakan seperti itu. Jangan langsung nuduh ngegas. Kalian sudah jadi mahasiswa-mahasiswi, bicaranya pakai data, boleh pakai data. Ngegas-ngegas itu kurang-kurang. Emang ngegas itu enak ya? Ya, enak. Kalau kalian lihat gambar ini apa? Filosofi atau maknanya? Hah? Apa maknanya? Nih, ketika pandangan diri sendiri, ini dilihat orang lain, dari sisi orang lain, ini informasi dari orang lain. Ada yang bisa menginterpretasikan gambar ini apa? Kadang-kadang apa yang disampaikan orang lain itu nggak selamanya pas. Kadang-kadang ada teman-teman kita yang secara posisi dia memberikan informasi negatif atau tujuan positif. Kamu jangan ini dong emosional terus, nanti kamu malah kehilangan teman. Kamu jangan boros-boros. Nanti mendingan uangnya ditabung. Coba kita bikin sesuatu. Itu yang dia mengomentari negatif, tapi tujuan positif. Tapi ada teman-teman yang udah ini aja, pakai uang ini aja dulu. Bener, kamu pakai uang itu dulu aja, survei dulu. Kalau kita main, kan kamu dapat juga dari ini beasiswa atau dapat dari usaha lain. Pakai dulu aja. Enggak salah, mungkin salah. Itu kan uang kamu juga, dan nggak ada yang tahu. Jadi itu mendukung secara positif, tapi tujuannya negatif. Kita selesai jam berapa sih? Ya. Jadi kalian harus tahu mana yang disampaikan orang lain dan tujuannya apa, motifnya. Kadang-kadang teman kita ini nggak juga selamanya selalu senang melihat kawan senang. Ya. Memang kawan akan selalu sedih ketika melihat temannya gagal, benar nggak? Ya.
Kalau temannya gagal dia sedih, tapi dia jauh lebih sedih ketika melihat temannya berhasil duluan. Percaya atau nggak percaya, itulah kejadiannya. Kamu orang bareng-bareng main terus, dia berhasil duluan, kamu masih sedih. Kok dia bisa ya? Kok dia bayar ya? Udah mungkin pemikiran kita naik batu kemana-mana. Tapi kalau kita berhasil, dia gagal, kok bisa ya? Ya ampun, kita berhasil juga, kita bisa bareng. Ngomong gak sama, sok memotivasi. Coba dia berhasil, kalian daftar bareng. Bahkan gini, yang tahu infonya kalian duluan. Daftarnya bareng, kalau kamu kasih tahu. Tiba-tiba dia berhasil, kamu enggak. Itu jauh lebih sedih daripada lihat temannya gagal. Kalau bisa gagal lagi dulu teman. Biar kita kuat gitu. Motivasinya bisa bijak. Nih, konsep diri itu ada primer, ada sekunder. Primer itu apa? Nih, yang dari ini nih, bayi. Dari baru lahir kalian. Ya. Terus bayi mulai merangkak, ngesot gitu ya. Sampai kalian umur 3-4 tahun, 5 tahun lah. Sampai balita. Itu biasanya perkembangan dirinya dari lingkungan, 100% dari lingkungan. Kalian diajarin ngomong, mata genit, ya. Konsep orang tua itu bisa mata genit anak pinter kan? Ya, bisa kiss boy anaknya keren. Jadi sangat simpel ketika masih bayi itu standar pinter orang tua itu gampang. Cukup bisa mata genit. Coba kalau sekarang cewek-cewek mata genit, ini mata genit kok lapor. Ya. Jadi ini dari awal, dari lingkungan, dari keluarga, dari lingkungan, tangga dan lain-lain. Ini kalian akan dapatkan konsep dirinya. Jadi belajar bicara, belajar jalan, belajar merangkak, sampai belajar tahu mana yang salah, mana yang baik, walaupun belum 100%, tapi setidaknya anak kecil kalau dikasih tahu belum baik nggak bagus. Soalnya tahu ya. Terus manggil orang tuanya dengan nama nggak baik, ngebukin untuk orang tua nggak sopan. Mereka diajarin. Tapi ketika sekunder, kalian mulai sekolah, dia mulai SD, SMP, SMA, kuliah, kerja sampai kakek. Pola pikirnya itu kalian sendiri yang menyerap, kalian sendiri yang analisis, kalian sendiri yang implementasikan. Kalian sudah bisa ngatur. Kalau sudah dikasih tahu bahwa mengambil uang orang tua tanpa izin itu mencuri, itu nggak baik. Kalian yang memilih. Waktu masih SD, tahu ngambil punya orang itu sudah tahu salah. Tapi kan ambil aja lah. Biarlah nggak tahu dulu. Masih mau jajan kurang. Teman gua mau ngajak makannya ini gua kurang punya uang. Ini mulai kalian pemikiran sekunder. Contohnya ini contohnya. Jadi kalian ketika sudah tahu mana yang salah, mana yang benar, kalian serap, kemudian kalian lakukan, ya itulah pemikiran yang kalian kelola sendiri. Beda dengan anak kecil. Makanya dulu waktu belum sekolah cita-citanya apa, masih tegas. Kenapa? Apa yang dikasih tahu, apa yang dia lihat waktu TK, mungkin ada yang TK, mungkin ada yang TK, atau tahu sekalian kalau sekarang. Ada yang tahu nggak sih di sini? Kalian belum ngerasain tahu ya? Saya ya. Jadi kalian akan tahu mana sih yang salah, mana sih yang enggak. Ketika kalian sudah di atas balita. Sebelum itu kalian apa yang tidak karakter keren. Polisi itu keren, dokter itu mantap, mengobatin orang sakit. Keren, pengen jadi dokter, pengen jadi tentara, pengen jadi polisi. Padahal konsepnya, ketika kalian sudah lulus, bagus seperti itu sebenarnya. Tapi bukan berarti semuanya jalan lengkap. Tetap dianalisis. Tapi bukan juga udah tahu mana yang salah, mana yang benar dihantam. Tapi bukan berarti hal yang salah itu tidak boleh diterabas. Saya tidak membenarkan hal yang salah diterabas, tetapi ada dalam keadaan tertentu hal yang salah itu boleh. Pemerintah itu melanggar aturan, dia menciptakan yang namanya kebijakan. Ya. Kebijakan itu sekarang itu agak menerabas aturan.
kebijakan ketika boleh membayar angsuran 1 tahun kebijakan, padahal perbankan atau leasing itu belum tentu mau menerima itu, ya, tetap aja ditagih gitu. Itu kebijakan, jadi melanggar ketentuan dan aturan kebijakan. Kalian boleh melanggar kebijakan ke diri sendiri, bisa jadi. Misalkan kalian pengen kuliah tepat ketika kalian datang itu kalian harus masuk di hari itu, harus puas di hari itu. Biasanya bilang kalau nggak datang di hari ini silakan kalian nggak usah ikut puas, karena saya nggak bisa ditungguin, saya akan pergi ke luar negeri. Kalian akan ada pilihan yang harus ikut puas kan, dari kondisi apapun. Tiba-tiba orang tua kalian sakit, yang bisa nganterin hanya kalian sendiri, yang lain nggak ada bersama kalian. Begitu bapak orang tua juga kalian sendiri. Pilihannya adalah tetap ikut puas atau nganterin orang tuanya ke rumah sakit. Dua-duanya penting, tapi penting mana? Kalian yang pilih. Ketika kalian nganter orang tua, berarti kalian akan jelek puas. Karena tidak ada kebijakan lagi, dosennya keluar negeri misalnya, udah nggak bisa ada lagi nilai. Misalkan itu bicaranya hal yang buruk ya. Kalian akan memilih apakah saya ikut puas terus nanti baru nganterin orang tua, tapi gimana orang tuanya selama saya puas 2 jam, 3 jam, apakah dia masih akan baik-baik saja? Ini yang disebut kebijakan diri sendiri. Memilih pilihan di antara pilihan terbaik di antara yang sulit. Jadi saya harus pilih apa? Terserah mana yang lebih penting. Kondisionalis silakan. Orang tua kalian lebih penting kan? Atau ujian masuk kerja? Lebih berat lagi kan kalau ujian masuk kerja. Kalau saya nggak dapat ujian masuk kerja, saya nggak jadi CPNS ini. Tapi kalau saya nggak dari orang tua saya gimana? Pilih yang sulit. Pilih, cari solusi. Kalian yang bisa menyaring mana yang menjadi pilihan, seberat apa tantangannya. Jangan sampai mengorbankan keduanya sebisa mungkin. Kalau bisa tidak ada yang terkorbankan. Tetapi kalau ada satu pilihan, pilihlah yang menurut kalian penting. Kalau ingin pentingin uang di atas orang tuanya ya banget tentu. Apa yang mempengaruhi konsep diri kita? Orang tua pasti, ya. Teman sebaya, teman. Jadi berempat ini semuanya keras kepala, jadinya apa lagi? Masyarakat ya, lingkungan, hasil dan proses belajar. Nah ini. Jadi kalau ada yang bilang S1 enggak dapat apa-apa, S2 enggak dapat apa-apa lagi, berarti belum sadar kalau kalian sudah dapat sesuatu. Karena kalau kuliah beda dengan SMA itu terus dibimbing kalian ya. Ayo ujian, gimana caranya lulus bareng. Kuliah kalian enggak diperlakukan seperti itu. Kalau kalian mau cepat lulus ujian, belajar yang benar, jangan sering bolos, dapatkan nilai terbaik di setiap semester, selesai skripsi, sidang, ujian, sudah selesai, kalian bisa studi lagi atau cari pekerjaan atau bikin usaha. Tapi kalau kalian mau sampai ikut main-main dulu, dapat nilai D, ulang lulus belakangan, orang tua depresi. Kalian terus, kan jual kebun, jual lahan, kalian masih santai-santai. Ada yang seperti itu. Ada 1 tahun bilangnya tunggu kalau dia juga pernah masuk sama sekali. Bayar gitu. Bayar dulu dong. Ya. Jadi konsep seperti ini ya, hasil dari proses belajar ini itu pasti akan secara tidak langsung kalian dapatkan. Saya sama saya, pemikiran kalian akan jauh lebih baik ketika kuliah. Sudut pandang melihat sesuatu akan lebih baik.
Enggak lagi ketika melihat kebijakan, enggak lagi ketika melihat berita, informasi langsung nyalain. Kenapa? Kalian nggak dapat informasi seperti itu. Ini listrik naik ya? Kok ini bayarnya ini mahal? Padahal kan konsepnya nggak seperti itu. Karena COVID-19 itu outsourcing PLN. Outsourcing ya, bukan PLN ya. Yang cek listrik itu outsourcing, bukan PLN. Saya kasih tahu gitu mereka. Karena COVID mereka juga membatasi untuk 3 bulan menyelesaikan. Ini nggak listriknya naik semua. Ya kalau enggak, berarti nembaknya. Kemudian apa yang dia lakukan? Udah dinaikin dulu aja, dilebihin. Nah, karena bulan ini sudah dilakukan pengecekan, pembayarannya turun. Kenapa? Mereka tidak mungkin bisa kelebihan di akhir semester atau lain. Pasti akan ada biaya yang kita sangat murah berbayar. Ketika kita merasa, kok beban kita yang sama aja, tapi bayarnya lebih mahal. Kalian nggak akan bilang, listrik gimana sih? Dan kayak gini listrik dinaikin, padahal kan nggak gitu maksud. Kalian akan dapat informasi seperti itu, memilah berita, menceritakan informasi itu lebih bijak. Walaupun kadang-kadang cuma duduk di pojokan, gitu. Udah lapar, nggak ada kantin buka, nggak ada. Harus pergi ke depan masanya. Walau konsep dibagi menjadi 2 tadi, positif dan negatif. Apa sih sisi negatif? Siapa yang rasa punya dirinya ada sisi negatif yang parah banget dan pengen diperbaiki? Boleh kita brainstorming bareng kalau ada yang mau sharing. Saya negatif banget nih. Saya nggak suka ngobrol misalnya. Kemudian ketika kita gigit cakung, kalau cakung nggak mempan, kita gigit awon. Pasti kita tuh ada yang ngerasa saya sangat negatif banget. Saya sangat negatif. Jadi apa sih yang harus saya lakukan? Ada yang mau sharing mengenai konsep diri negatif? Yang merasa introvert banget boleh, yang merasa introvert pemalu sangat. Kalau dikeramai-keramai nggak suka sama sekali ada. Ada yang introvert tuh sih. Tadi yang pemalu, malu lah. Gimana tunjuk tangan gitu? Ya juga. Nggak apa. Sekarang tunjuk tangannya. Masih malu lah. Ayolah tunjuk. Ayo. Ada nggak yang ngerasain introvert? Yang ngerasain introvert ya? Saya nggak nyaman kalau biasanya orang-orang itu manajemen akuntansi ya, manajemen enggak akuntansi. Tapi di luar akuntansi kalau kita fakultas di UDL nggak boleh introvert harus, karena semuanya harus dan termasuk akuntansi itu sebenarnya kalau menurut saya nggak ada masalah apa menjadi seorang yang tidak berani berkomunikasi. Tapi ini masih dimaklumi. Harusnya sih semua orang harus tidak boleh introvert. Ada yang ngerasa introvert tahu kan? Tertutup. Kayak tadi itu kalau udah rame pusing kalau udah pusing selesai. Langsung maju panik gitu keringetan, bosan semua. Mulai cari-cari gitu. Kalau coba kalian kan gitu. Kalau ada yang suruh ke depan, kemudian ada yang tanya itu, kita yang bingung, dia ngapain, ada yang dipegang, atau nggak usah berdiri dia ngomong, ketika ditanya komennya gimana? Ya, coba kalian, pasti ada. Siapa yang introvert nggak ada yang mau ngaku. Yang kehebatannya sangat tinggi deh, kelebihannya ketinggian gitu. Nggak ada juga ngaku. Kalau diri positif itu memiliki keyakinan mampu mengatasi masalah. Kemudian merasa setara dengan orang lain, jadi nggak ketinggian. Ya, tersejajar.
Jadi jangan keras-keras lah ketawa. Ya nggak? Ya. Nah kalau emang cocok nih mereka berempat ya, jajan mereka keras semua ketawanya. Menerima pujian tanpa rasa malu atau bersalah. Ya kan? Jadi jangan kalau dikasih pujian itu merendah itu bagus, tapi jangan rendah. Menyadari perilakunya belum tentu disetujui masyarakat. Itu penting. Kenapa? Kalau kita sudah punya prinsip bahwa apa yang kita lakukan pasti diterima, kalau nggak diterima harus kita pasti diterima, itu bahaya. Kalau tadi jadinya keras kepala, kalau dengar kata orang. Tapi kita harus lihat bahwa nggak semua orang itu akan suka dengan apa yang kita lakukan walaupun itu baik. Dari hal sederhana, kalau kalian minta beliin seseorang, teman kalian atau siapapun dia, beliin gua makanan dong, apa ayo lakukan? Dia kasih dada, tujuannya apa? Dada lebih sehat, dada lebih besar. Tapi dia begitu dikasih dia nggak mau, tujuannya paha. Yang paha di sini gua nggak mau dada, padahal tujuannya positif, tujuannya baik. Tapi ternyata nggak selama niat baik itu bisa diterima dengan baik juga. Mengetahui kekurangannya dan berusaha memperbaikinya. Mulai seperti itu. Konsep diri positif bukanlah kebanggaan besar tentang diri, tapi lebih kepada penerimaan diri. Hal ini akan membawa individu pada kerendahan hati dan kedermawanan. Rendah hati bukan berarti rendah diri ya. Bedakan antara rendah hati dengan rendah diri. Rendah diri suruh apa yang mau. Rendah hati itu sombong. Kenapa itu bisa terjadi? Teman-teman semua padahal dari kita sendiri rendah hati, semua orang tahu dia yang terjadi, tapi dia tidak mau. Tapi pola diri positif yang berlebihan ini bisa jadi angkuh. Misalkan memiliki keyakinan mampu mengatasi masalah. Apa besok ujian? Gampang. Kalian juga soalnya sebelum ada yang sangat ketinggian. Di sana aja lah. Puas di sana aja. Enggak salah. Dia minta ngomong. Gampang lah, harus belajar. Ada yang menggampangkan. Akhirnya dia akan menjadi angkuh. Ketika pola perilaku positif ini menjadi berlebihan, kalian akan menjadi sampai angkuh, sombong. Jadi jangan juga positifnya sangat berlebihan, harus tetap seimbang. Pola diri negatif, peka terhadap kritik, melihat kritik sebagai usaha untuk menjatuhkan harga diri. Itu kalau negatif itu kalau dengan kritikan, wah dia ini pengen jatuhin gua, nggak pernah setuju dengan pendapat gua. Bukan kritik padahal masukan. Itu kan aku sih nggak pernah setuju dengan pendapat gua, selalu salah. Dia selalu salah di mana? Ada yang kayak gitu. Jadi kita kalau dalam berkomunikasi, berteman, bergaul, berorganisasi, ketika kalian memimpin proyek apapun, memimpin kegiatan apapun, kalian harus mau menerima masukan orang lain. Syarat untuk berpikir kreatif itu salah satunya adalah mau menerima masukan orang lain. Kalau kalian sudah menutup semuanya, kalian tidak akan jadi orang kreatif. Kenapa? Kalian tidak bisa mendapatkan banyak sumber informasi. Responsif terhadap ujian, berkritis, merasa sebagai korban dari sistem sosial, sinis. Ini kan kalau dia negatif itu masuk takut duluan, belum apa-apa udah takut, nggak bisa, nggak berani, nggak bisa. Kamu kerjain ini aku, saya nggak bisa. Bukan kalian saja. Orang hukum coba bikinkan proposal bisnis dong untuk UMKM ini. Itu bukan kalian saja. Ya kalian tahu apa? Bikin gugatan, bisa nggak? Itu saya belum dapat. Kamu bisa. Karena ada yang sangat pesimis gitu. Belum pernah coba tapi sudah takut
Konsep diri negatif cenderung stabil. Konsep diri negatif akan memandang dirinya tidak cukup baik. Apapun yang ia peroleh tidak pernah berharga, tidak pernah seberharga orang lain. Jadi dia itu tadi merasa paling di atas, egois, keras kepala, sombong, angkuh, munculnya di situ. Tapi pola diri negatif yang berlebihan itu jadi depresi kalian. Misalnya, kamu bisa nggak bisa, kamu nggak bisa, nanti salah. Nanti kamu bikin ini nanti saya salah lagi, soalnya gagal. Ujungnya apa dia selalu ketakutan. Setiap kali ditugaskan susah. Depresi. Salah, takut, gagal. Pikirannya selalu itu. Salah, gagal, gagal. Jangan pernah takut salah, jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut salah. Lagi setelah COVID, online, belajar. Berat tantangannya. Kalian terus setelah lulus mau kerjanya di mana? Coba bayangkan misalkan fakultas hukum, ya. Ini kita bicara tentang pengembangan. Jadi apa sih yang harus kalian punya? Skill, bakat. Setelah lulus mau jadi apa, mau ngapain, punya usaha itu nggak akan pernah rugi. Fakultas hukum, pengen jadi notaris, sama saya notaris, jualan pempek karena corona. Yang punya usaha semuanya belum pintar. Ya, yang punya usaha kerajinan craft jadi tukang makanan juga. Kenapa? Toko oleh-oleh cukup semua. Kalau wisata belum jalan dengan baik. Kalau kalian melihat ke pantai sekarang udah rame sudah. Tapi isinya dari mana? Warga lokal. Warga lokal beli oleh-oleh enggak. Jadi masih banyak sektor yang belum hidup. Tour travel masih. Teman-teman saya di Asita semuanya juga masih belum. UMKM kemarin cerita kita omsetnya turun drastis. Yang hidup ada yang makin berkesan chemical itu yang buat sanitation dan lain-lain, mereka maju. Makanan sebagian besar masih jalan. Tapi yang untuk toko oleh mereka susah banget. Yang jualnya di toko oleh. Jadi kalau kalian selalu berkonsentrasi, oke tujuan saya pengennya cuma itu, saya nggak mau yang lain, susah. Keilmuan saya cuma itu, saya nggak mau yang lain, sulit. Saya selalu bilang, ikut organisasi itu nggak pernah rugi, selagi organisasinya tujuannya baik. Kalian juga harus tahu mana yang menyulitkan hidup kalian. Kalau ada organisasi yang menyulitkan kalian, mengambil waktu kalian secara berlebihan tanpa ada kontribusi untuk kehidupan kalian ke depan, itu salah. Kalau waktu kalian diambil untuk mengikuti kegiatannya, kalian harus tahu bahwa dampaknya ke depan adalah untuk masa depan kalian itu akan ada kontribusi. Kalian harus tahu, mulai dipelajari. Karena kalau itu organisasi itu kalian akan bisa manage semuanya, teman, waktu, keuangan. Karena organisasi itu pasti ngeluarin uang, mungkin juga beli inilah, nongkrong lah, inilah, bayar iuran lah, ikut pergi ke sini lah, pendekatan lah, apalah, itu pasti akan keluar semua. Jadi kalian harus bisa mulai manage. Waktu itu saya punya ada kelas baru sekitar semester ganjil kemarin, saya ngajar satu kelas. Jadi dia cerita sama saya. Ini saya ingin kalian bahwa tujuan kalian kesini mau ngapain? Tujuan kalian kesini mau ngapain itu harus jelas. Kenapa? Agar kalian tahu apa yang mau kalian kembangkan. Pengembangan diri sampai mana? Dia datang dan bercerita sama saya. Dia dari keluarga yang sangat kurang mampu. Saya pikir kalau di sini ya cukup berkecukupan semua. Sangat kurang mampu.
yang sangat dihina di kampung. Di kampungnya melihat di sebelah mata gitu. Sebelah mata beneran sampai di luda-luda itu seberat itu hidup. Terus dia cerita ke saya, dia kuliah di situ waktu itu. Dia minta beasiswa. Berkali-kali dia datang ke sini untuk mendapatkan beasiswa. Kenapa? Karena orang tuanya nggak akan sanggup untuk bayar. Dia minta untuk bekerja juga sambil mendapatkan beasiswa. Berkali-kali dia datang akhirnya tanya, apa yang menjadi kelebihan kamu sehingga sini bisa menerima kamu? Dia jawab, mungkin memang saya tidak mempunyai kemampuan apapun, tetapi kalau saya ditugaskan apapun, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Jadi dia tidak pernah bilang tidak bisa. Apapun yang ditugaskan kepada dia akan berusaha semaksimal mungkin bisa. Sekarang sampai ketika dia mau kuliah, minta surat keterangan tidak mampu ya dari kelurahannya, surat kelurahan sampai tanya, kamu mau kuliah mau juga? Memang kamu akan sanggup. Saya berani bertaruh 3 minggu kamu di sana. Kamu akan pulang karena sanggup ini. Jawabannya seperti itu. Apa yang dijawab? Suatu saat nanti bapak sekeluarga pasti akan mau masuk dan meminta bantuan. Itu yang dia katakan si orang. Sekarang dia sudah lulus S1, dia sudah lulus S2. Apa yang terjadi di sana? Dia menikahi anak orang itu. Kenapa? Karena satu-satunya di kampung yang berpendidikan tinggi itu cuma dia. Jadi apa pesan moralnya itu? Bahwa masih banyak orang-orang yang sulit pengen kuliah itu harus berjuang keras. Kalian sudah duduk di sini dan harus bisa menempatkan posisi. Jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah ragu untuk mengembangkan apapun bakat kalian, keminatan kalian. Tanya sama dosennya kalau menurut kalian apa yang saya lakukan ini kemungkinan salah atau enggak ya? Kalau saya yang lakukan ini kira-kira bisa nggak sih buat kemajuan karir saya? Konsultasi dengan dosen. Siapa dosen yang menurut kalian paling dekat? Boleh sharing. Karena mungkin dia nggak pernah mau bertempat apa yang menjadi impian kalian. Tetap paling tidak pengalaman, pengetahuan itu bisa memberikan gambaran. Bahwa kalau kalian melakukan ini mungkin akan baik bagi kalian, tapi ada negatifnya seperti apa? Jadi jangan pernah punya pola diri negatif yang berlebihan. Apa yang kalian punya, ya inilah punya kalian. Tinggal kembangkan, kurang-kurangi negatifnya, perbanyak positifnya, tapi jangan kebanyakan. Karena minum susu itu baik, kalau minumnya gelas sampai berlebihan juga nggak baik. Semuanya juga harus ada standar dan porsi. Ini tahu nggak artis Korea? Shuli. Tahu? Tahu kan? Ya, dia bunuh diri kenapa? Jadi depresi netizen itu jarang kalau ngatain orang ya. Ngatain orang kejam sampai orang depresi bunuh diri. Saya harap kalian juga apa yang kalian dengarkan dari teman-teman, dari orang lain cukup disaring. Didengarkan, disaring, ambil yang baik, buang-buang jauh yang negatif. Justru kalian harus menunjukkan bahwa kalian bisa, tidak seperti apa yang dikatakan orang. Pasti ya, ini faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Pertama itu jenis kelamin, laki atau perempuan, pasti konsep dirinya akan berbeda.
kebanyakan laki-laki lebih malas daripada perempuan. Kebanyakan, nggak semuanya saya bilang lagi. Saya nggak gitu, tapi kebanyakan dia. Kebanyakan perempuan lebih rapi daripada laki-laki, tapi nggak semuanya. Kalau dibilang kebanyakan perempuan lebih jago masak, iya. Tapi saya itu lebih banyak laki kan yang terkenal. Iya. Kenapa tuh? Kalian sadar nggak bahwa chef di restoran terkenal atau di TV yang lebih banyak laki-laki bukan perempuan? Karena alat-alat dapur itu gede-gede berat, balik-balikin itu kan berat. Tapi kalau bisa masak di rumah cewek beratnya memang pasti bisa masak. Kalau nggak bisa masak minimal masak air deh, nggak gosong. Kemudian sukunya apa pasti akan mengaruhi. Orang Jawa dan Sumatera pasti akan beda karakter. Yang Jawa biasanya kalau Sumatera kan kita kan ngegas juga. Pokoknya salah benar ngegas semuanya. Walaupun nggak semuanya, itu kembali lagi pada orang masing-masing. Tapi biasanya karakternya seperti itu. Kemudian nama dan pakaian. Apa sih? Kadang-kadang kita itu bisa berubah menjadi orang lain dengan ini. Nama dan pakaiannya kita pakai apa? Lagi pakai almet, pasti sama jaga-jaga. Jaga sikap. Tiba-tiba kita bisa berubah menjadi orang lain. Ketika kita kayak pramugari itu kalau melayani penumpang langsung banget. Padahal kalau di luar, kalian bisa tahu juga di media sosial banyak pramugari kalau lagi di luar tidak kerja, gitu, sangat ya sama sebenarnya seperti itu. Teriak-teriak, bisa lompat-lompat, bisa joget-joget. Karena ya dia juga manusia biasa. Kemudian cita-citanya apa? Karena itu akan menyesuaikan. Kalau cita-citanya pengen jadi anggota, ya pasti dia kemampuannya adalah fisiknya lebih kuat, olahraganya lebih rajin, makan sehatnya lebih berimbang, lebih disiplin. Kemudian kemampuan bahasanya, kemudian pola asuh ini faktor-faktor. Lalu bagaimana sih Pak kalau kita punya konsep diri yang ada negatifnya? Nggak masalah, tapi tidak ada orang yang sempurna. Jadi ada negatif sedikit mah nggak masalah. Negatif sedikit asal dari kebanyakan negatif semua. Biasa kan hidup positif negatif gitu. Positifnya lebih banyak daripada negatif. Jangan negatif positif. Sifat negatif dalam takaran yang pas dapat menjadi penjaga keamanan. Ini kontrol sih. Pemikiran negatif itu bisa jadi kontrol menurut kita supaya kita nggak jadi sombong. Jika konsep diri Anda negatif, maka lebih religius, ubah pola pikir Anda, sayangi diri Anda, ganti kawan bermain Anda. Kemudian berganti komunitas positif. Jadi coba dilihat lagi, kenapa sih Anda bisa negatif? Apakah karena lingkungan teman-teman Anda? Gantinya bukan ganti tinggalin gitu aja ya. Komunikasinya boleh, cuma mungkin agak lebih dilihat lagi ketika dia ngajak ke tempat main kemana, itu lebih bisa kalian filter, kalian pilih, kemudian lebih menyayangi diri sendiri deh. Kalau saya mabuk-mabukan terus, diri saya rusak. Kalau saya pakai narkoba, itu juga nggak baik buat diri saya. Yang kalian pikirin minimal dirinya sendiri. Apa sih yang saya lakukan itu berdampak pada diri saya, negatifnya, positifnya? Ada pertanyaan? Pernyataan? Boleh? Siapa namanya? Siapa? Siapa? Ganti. Oh, Dodi ya, gimana Dodi? Dodi Ramadhani ya? Beda apa? Ambisi sama cita-cita. Apa? Ambisi sama cita-cita.
bedanya ambisi sama cita-cita. Jadi, kalau nanyain apa sih bedanya ambisi dengan cita-cita? Cita-cita itu mimpi kita. Akan ada prosesnya. Nggak bisa dikejar dalam waktu yang dekat biasanya. Dia ada prosesnya yang panjang, itu cita-cita. Cita-cita dan mimpi itu mirip. Manusia itu tidak boleh berhenti bermimpi, tidak boleh berhenti bercita-cita. Kenapa? Kalau manusia sudah berhenti bermimpi atau bercita-cita, maka dia sudah tidak punya lagi sebuah mimpi. Karena mimpi dan cita-cita itu juga hidup. Kalau ambisi itu jangkanya pendek biasanya. Saya pengen jadi orang yang paling nilai terbaik di kelas. Biasanya ambisi itu dengan waktu yang lebih pendek. Sangat ambisius. Semua segala cara biasanya. Ambisi itu segala cara. Kalau cita-cita itu prosesnya. Mimpi itu prosesnya. Jadi dia tidak lagi kadang-kadang memikirkan orang lain, ambisi. Kalau cita-cita itu belum betul. Cita-cita itu keinginan kita, tujuan akhir dari apa yang kita lakukan. Ambisi belum tentu, bisa juga dia di tengah jalan. Jadi kita ingin melakukan proses atau meraih cita-cita, bisa jadi ada ambisi yang kita lakukan. Ambisinya adalah menggantikan dia. Menggantikan, kan nggak mungkin sih kita cita-cita dari kepala bagian misalnya. Ya enggak? Cita-cita kalian apa? Ingin menjadi orang berhasil itu takarannya kok sangat hebat. Ingin jadi orang sukses itu takarannya nggak ada timbangan sukses gitu. Kalau ambisi, saya harus gantiin dia. Gimana caranya? Saya harus kerja keras. Bisa juga positif semua. Ambisi kerja lembur, kerjanya lembur dan lain-lain sampai malam tidak waktu bisa. Jadi kalau ambisi seperti itu ya, konsep. Jadi dia beda dengan cita-cita itu. Kalau ambisi jangkanya pendek biasanya. Kalau cita-cita itu lebih prosesnya lebih panjang. Dan dia nggak mungkin habis sebenarnya. Mimpi itu nggak mungkin habis. Kalau habis dia ganti lagi mimpinya pasti. Kalian tercapai mimpinya, pasti ganti mimpi. Kalian dulu pengen banget namanya belajar naik sepeda. Bisa naik sepeda pengen naik motor. Bisa naik motor pengen punya mobil. Besok pengen opsiar, pesawat jet dan lain-lain. Itu mimpi, nggak akan pernah habis. Kalau ambisi ya, ambisi itu bagian dari mimpi. Bisa jadi ya. Bisa jadi ambisi itu bagian dari mimpi.